Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Nah, perkenalkan, nama saya Delia Syabila, NPM 1950281. Sebelum memulai presentasinya, Delia mau ngingetin nih untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah seperti social distancing dan mengerjakan segala sesuatu sebisa mungkin dalam rumah, dan juga tetap jaga kebersihan diri dan lingkungan. Oke, yang pertama itu kita mau menjelaskan tentang latar belakang dari masalah ini. Nah, latar belakangnya itu yang pertama, arus globalisasi ini kan sangat kuat ya di Indonesia. Nah, arus globalisasi ini tuh bisa memberikan dampak yang positif dan juga dapat memberikan dampak yang negatif. Lalu globalisasi ini juga pastinya memengaruhi segala aspek dalam kehidupan. Nah, kenapa sih masalah ini tuh perlu diteliti? Nah, karena kebudayaan itu kan termasuk identitas dari negara. Nah, kalau hilang itu kan akan bahaya. Nah, kita tuh harus perlu tahu. Jadi, globalisasi ini memberikan dampak seperti apa ke dalam kebudayaan ini. Lalu selanjutnya ada masalah penelitian. Nah, masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh globalisasi terhadap rasa cinta kebudayaan di kalangan 11 IPA SMA Negeri 2 Cirebon. Nah, yang kedua ada bagaimana cara siswa 11 IPA SMA Negeri 2 Cirebon menanggapi dampak dari globalisasi terhadap kebudayaan ini. Lalu selanjutnya ada salah satu pertanyaan dari kuesioner yang telah diberikan saat penelitian. Nah, salah satunya yaitu bagaimana perasaan Anda jika kebudayaan ini hilang berserta alasannya, dan terdapat option juga di situ, ada A, B, dan C, bisa dipilih oleh siswa yang akan diteliti. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuannya itu ada dua. Yang pertama itu agar mengetahui apa sih pengaruh globalisasi terhadap kebudayaan di kalangan 11 IPA. Lalu yang kedua itu bagaimana cara mereka menghadapi ini semua. Lalu sekarang ada hipotesis penelitian. Hipotesis itu kan dugaan sementara. Nah, dugaan sementara itu yang pertama, siswa lebih mencintai budaya asing, lebih tertarik budaya asing, lebih mengenal budaya asing. Lalu globalisasi juga ini salah satu penyebab lunturnya kebudayaan yang ada di Indonesia, karena bisa dilihat dari kenyataan sekarang banyak sekali anak-anak muda yang lebih tertarik untuk belajar budaya asing dibandingkan budaya Indonesia. Kajian teori yang pertama ini ada makna kebudayaan. Nah, kebudayaan ini berasal dari Sanskerta, yaitu budaya, merupakan bentuk jamak dari kata budi yang artinya budi dan akal. Kebudayaan ini artinya hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal. Lalu ada upaya untuk meningkatkan rasa cinta terhadap kebudayaan. Nah, banyak sekali cara untuk meningkatkan rasa cinta kepada kebudayaan. Nah, salah satunya itu mengenal alat-alat musik, mengenal tari-tarian, adat istiadat, dan juga sikap, karena sikap ini termasuk kebudayaan yang ada di Indonesia. Lalu kita juga dapat memanfaatkan dampak positif dari globalisasi, yaitu ada teknologi. Nah, teknologi ini bisa dikolaborasikan dengan kebudayaan yang ada, seperti untuk pagelaran pentas seni, kesenian di sekolah maupun di luar sekolah. Masih dalam kajian teori. Nah, selanjutnya itu ada dampak globalisasi terhadap kebudayaan. Nah, yang pertama itu mempermudah pertukaran budaya. Yang kedua adanya pembaharuan kesenian. Yang ketiga ada munculnya sikap individualis, konsumtif, dan materialis. Lalu yang keempat ada pudarnya nilai-nilai kebudayaan. Lalu yang terakhir itu ada hilangnya kesenian tradisional. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitiannya yaitu penelitian deskriptif. Sedangkan teknik penyimpulannya itu menggunakan angket yang
disebarkan ke siswa yang akan diteliti. Teknik penelitiannya yaitu pertama penyebaran angket, lalu membuat persentase dari jawaban yang ada. Yang ketiga itu membuat tabel jawaban dari angket telah diberikan. Lalu tempatnya itu di SMA Negeri 2 Cirebon, waktunya Maret sama dengan April. Lalu populasinya itu siswa SMA Negeri 2 Cirebon, sampelnya siswa kelas 11 MIPA 1 sampai dengan 9 SMA Negeri 2 Cirebon. Lalu sumber data yang digunakan itu sumber data primer, yaitu diperoleh dari jawaban angket yang telah dibagikan melalui kertas yang sebarkan atau media internet. Selanjutnya ada hasil penelitian. Nah, yang pertama ini ada tabel sebagai berikut. Bisa dilihat. Nah, itu ada pengaruh dan tidak terpengaruh. Yang terpengaruh ada 36,5% dan yang tidak terpengaruh ada 63,5%. Masih lanjut dari hasil penelitian. Nah, ini adalah tabel yang kedua. Nah, tabel yang kedua ini ada jawabannya dan tidak. Ya, ini artinya mereka yang belum terpengaruh oleh globalisasi, dan tidak ini mereka yang sudah terpengaruh oleh globalisasi. Sekarang masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama itu dampak globalisasi yang dirasakan oleh siswa. Ternyata mayoritas siswa ini belum terkena dampak yang negatif. Justru mereka ini mendapatkan dampak yang positif dari globalisasi ini. Nah, bisa dilihat bukti nyatanya seperti tabel yang pertama dan tabel yang kedua. Dan salah satu contohnya yaitu dari angket yang diberikan. Apabila budaya ini hilang karena globalisasi, apa yang dirasakan? Nah, kebanyakan dari mereka itu menjawab akan merasa sedih dan tidak terima. Alasannya kenapa? Karena kebudayaan merupakan warisan leluhur dan harus dilestarikan. Lanjutan dari pembahasan. Nah, di sini ada cara siswa menanggapi dampak globalisasi ini. Nah, ternyata cara siswa ini dengan cara memfilter atau menyaring dampak-dampak yang masuk terhadap globalisasi. Nah, dengan menggunakan hal-hal yang positif, dengan cara memilih pergaulan, pegang teguh pada pendirian masing-masing. Nah, hal itu sangat berpengaruh untuk mereka menjauhi hal-hal yang negatif dari globalisasi. Dan terakhir ada kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama itu mayoritas siswa belum terkena dampak negatif dari globalisasi. Yang kedua itu caranya dengan memfilter dampak-dampak yang masuk